Mari kita membuka di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Ya. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Kita mau membaca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras, dengan suara yang nyaring, ya, dengan semangat, saudara. Ya, bagi kita orang sebelah, semangat bilang. Ya, jangan tidur bilang. Ya, haleluya. Sudah dapat ayatnya? Yang dapat katakan amin. Mari kita membaca 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya, saudara. Jadi di dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa ayat ini sedang memperingatkan kita, memberi warning bagi kita supaya kita alert, saudara, supaya kita berjaga-jaga, ya, supaya kita berwaspada. Karena apa? Karena iblis, musuh kita, berjalan keliling sama seperti apa, saudara? Bukan miau, bukan kucing, bukan cicak, bukan tikus. Tetapi sama seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum. Dia tidak miau-miau, no. Dia singa, sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Semua kata mengaum-ngaum. 1, 2, 3. Saya mau sama seperti singa, saudara. Yang lebih garang, yang lebih ganas lagi. 1, 2, 3. Mengaum-ngaum. Ingat itu, bahwa kita ada musuh. Iblis berjalan keliling sambil mengaum-ngaum. Untuk apa, saudara? Mencari orang yang dapat ditelan. Bukan dihidup, bukan dicium, bukan hanya didekati, ditelan, saudara. Kau lemah, kau ditelan. Kau alang-alang, kau ditelan. Kau acuh tak acuh, kau ditelan. Kau loyo-loyo, kau lambat, kau lamban, kau ditelan. Jadi ingat, iblis berjalan keliling setiap hari, setiap waktu, dimanapun kita berada. Dia tidak pakai shift, saudara. Dia tidak pakai shift seperti shift pagi, shift petang, shift tengah hari. No, dia senantiasa berjalan keliling untuk menanti, menunggu bila waktu engkau berada di titik yang terendah dan kau tidak berjaga-jaga, kau tidak alert, kau tidak berwaspada, dan kau akan ditelannya. Kau lenyap, kau hancur, kau diam, kau down, dan kau tidak punya apa-apa. Haleluya, saudara. Ya, berjaga-jagalah. Be alert. Bagi tahu orang di sebelah kamu, be alert. Bilang. Mana dia punya ini? Tolong saya. Kita belum ada monitor lagi. Aku terpaksa pusing-pusing. Ya. Next slide. Nah, sebagai orang percaya, saudara, ya, kita perlu sadar, kita perlu mengetahui bahwa kita punya musuh. Ya, kita harus sadar bahwa kita punya musuh. Dan musuh kita tidak alang-alang, saudara. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, iblis musuh kita sama seperti singa. Kenapa dia pilih singa, saudara? Ya, kenapa dia digambarkan seperti singa? Karena singa adalah binatang yang paling digeruni, paling ditakuti. Dan dia juga merupakan raja rimba di antara semua binatang yang ada. Sebuas-buasnya binatang lain
tidak sama seperti singa. Karena apa saudara? Singa, kamu pernah jumpa singa? Tidak pernah. Di menua kita nadai singa. Di menua kami bisik singa. Manyo singa. Bisik singa kami tu, ya jadi pelayan gereja. Bisik singa kami jadi ketua kampung. Ya, laban kami lun bawang tu, nama ya bisik manyo, nama singa. Mau dengar cerita? Biar lampu terpadam lagi nanti. Pada suatu ketika saya dan kawan-kawan saya pergi ke hutan. Ya, kami ini memburu, tidak ada senapang, kami pakai tombak. Tombak kata kita? Busu, kami panggil tu busu. Ya, ada kayu dan di hujungnya ada yang tajam ya. Nama? Nah, ya. Kami tidak pakai, kami bawa anjing. Ya. Tapi pada suatu ketika kami jumpa ada satu pokok yang sangat besar. Tetapi di bawah pokok itu ada lubang yang kecil saudara. Waktu kami limpas, ada bunyi. Hit, hit, hit. Bukan cita. Hit, kata dia. Kami kata ada binatang dalam. Lepas itu kawan saya ini, dia dan sayap. Ya, dan tiba-tiba ada macam debu saja. Bunyi macam tu, debu keluar daripada lubang tu. Kata kawannya, ada mak burung di dalam. Mungkin sayap dia kepak dan ya kata kami. Kami cucuk lubang tu. Kami coba. Makin besar bunyi. Ada anak burung dalam. Kami cucuk lagi tidak lama. Lagi bunyi saudara. Dan itu debu dia keluar dari lubang tu. Kami cucuk lagi. Dan akhirnya saudara, ada teriakan yang begitu besar yang tidak pernah saya dengar. Wah, bunyi dari dalam lubang tu. Rupa-rupanya beruang saudara. Kami berlari, saya ingat pesan datuk saya dulu. Dia kata kalau beruang ada kamu jumpa di dalam hutan, kamu jangan berlari turun bukit. Kamu harus berlari naik bukit. Saya berlari entah berapa kilometer sejam saudara. Betul, tidak kira duri apa, saya berlari laju. Tapi beruang itu sebenarnya dia terkejut juga, dia berlari ke bawah. Dia tidak kejar kami, tapi teriakan tu, satu hutan tu macam penuh ya dengan teriakan ya beruang tu saudara, penuh saja dalam hutan tu. Wah, ya saya masih ingat tu. Tetapinya bodohnya kami ini tidak pandai takut. Balik lagi pergi lubang tu. Cousin saya kata masih ada bunyi tu. Itu mak beruang dia sudah lari. Dia kata, jadi kami ambil itu anak beruang. Meet ya, anak beruang. Comel, masih tutup mata. Ya. Tetapi satu lagi cousin saya kata, mereka katakan kalau mak beruang dia akan selalu mengintip. Dia akan mengikuti bunyi anak beruang. Woi, kami macam askar, saudara. Satu macam ni. Satu di depan, di belakang. Satu di... Takut beruang. Itu hanya beruang. Tetapi belum lagi singa. Singa kalau dia mengaum, ya, didengar dari jauh, semua gemetar. Semua lari. Semua takut. Berarti iblis, musuh kita, bukan musuh yang alang-alang saudara. Betul? Next. Mengapa singa mengaum? Ya. Di dalam ayat ini kenapa singa itu mengaum? Jadi auman yang digambarkan di sini saudara adalah mengintimidasikan, ya, suatu intimidasi, suatu gertakan sebenarnya. Ya. Iblis dia suka menggunakan gertakan untuk menakut-nakutkan kita sebagai orang Kristen, saudara. Iblis dia suka pakai strategi gertakan. Tahu gertakan? Sesuatu yang menakutkan. Kita hanya dengar, kita takut. Ya. Dengar sikit, kita takut. Dengar sikit, kita sudah lemah. Dengar sikit, kita gemetar. Datang saja kata-kata yang datang kepada kita, kita akan lemah, saudara.
Jadi auman singa itu adalah gertakan yang luar biasa. Anda pernah mengalami gertakan? Pernah? Pasti pernah. Ya? Apatah lagi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ya, kadang-kadang kita selalu mengalami gertakan demi gertakan, gertakan demi gertakan. Ya, yang iblis akan selalu lakukan sampai kita lemah. Sampai kita tidak mampu. Sampai kita tidak berani, saudara. Ya. Jadi iblis intimidasinya dengan aumannya tetap akan menjadi ancaman kita sebagai orang Kristen. Sebenarnya kita belum lagi kena apa-apa, saudara. Kita belum lagi face to face dengan singa. Kita belum pernah jumpa ya secara pribadi dengan singa. Tetapi hanya dengan auman dari jauh. Ya, dengan gertakan saja. Tidak sedikit orang Kristen rebah, saudara. Jauh, melarikan diri. Apatah lagi di dalam pelayanan Tuhan. Next. Gertakan iblis itu bertujuan membuat kita bingung. Betul? Kadang-kadang kalau ada gertakan, orang kritik kita, orang cakap, kau tak bagus lah. Ya, tak perlulah. Kau tak ngam lah. Kau main temperin pundah, langkah kau sumbang. Tak perlu. Kau nyanyi pun tak ngam lah. Tidak sesuai kamu berdiri. Kau datang berkhotbah, kau langsung. Tidak dapat memberi apa-apa. Kadang-kadang gertakan seperti ini membuat kita bingung. Siapa saya? Kenapa aku berada di sini? Kenapa aku ada di Hornbill? Kenapa aku ada di dalam tim pelayanan? Ya, kenapa aku ada di Kenosis? Betul tak? Kadang-kadang kita bingung, saudara. Ya. Apa yang kita lakukan kadang-kadang membuat kita sendiri menjadi bingung. Karena apa? Karena gelap sudah. Karena gertakan. Ya. Jadi itu makanya saudara, auman, gertakan juga membuat kita putus asa. Betul? Membuat kita lemah. Membuat kita hilang sabar. Membuat kita kadang-kadang terlalu membesar-besarkan persoalan kita sendiri. Sebenarnya masalah kita kecil, tetapi kita yang akan berusaha membesar-besarkan masalah itu sendiri. Ya. Jadi jaga-jaga dengan gertakan. Berwaspada dengan auman singa itu. Sebagai anak Tuhan kita harus selalu memiliki keyakinan diri. Ya. Keyakinan, jaminan keselamatan di dalam diri kita. Kalau kita sudah menjadi Kristen, kita akan katakan bahwa kami adalah orang Kristen yang sesungguhnya. Kalau kita mau melayani, katakan kepada Tuhan, saya adalah hambamu, alatmu yang siap untuk melayani. Apapun kata-kata dari luar, saudara, yang coba mengintimidasikan kita, mau menelan kita, kita pasti akan dapat menanganinya. Karena apa? Jaminan keselamatan yang ada di dalam diri kita. Itu sebabnya ketika kita mau menjadi orang Kristen, jadilah orang Kristen sesungguhnya, saudara. Amen. Kalau kau menerima Yesus, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan percayalah bahwa bila saatnya, di mana, bilakah waktunya kita pergi pulang kepada Bapa, dalam kata arti mati, saudara, kita yakin masuk sorga. Haleluya, saudara. Jangan pula orang tanya, kau mati esok kau masuk surga. Tak tahulah, aku pun tak tahu, bingung aku. No, ya, kau harus punya jaminan keselamatan hari ini, saudara. Amen. Ya, supaya kita tidak mudah kalah dengan gertakan-gertakan, dan seringkali juga kita berpikir bahwa kita ini sudah ditelan. Ya. Apalagi apabila kita mengalami tekanan, mengalami kesusahan sekarang nih, ya. Dunia ini tidaklah semakin nyaman, saudara.
Ya, apabila kita melihat sekarang ini kita sudah berada dalam keadaan yang susah. Ya, makin lama sebenarnya makin susah, walaupun kita dapat melihat semakin lama semakin canggih dunia ini. No, tidak saudara. Sekarang semakin lama semakin susah. Kita sedang berhadapan dengan masalah ekonomi, masalah politik, masalah pekerjaan, masalah ini, masalah itu. Ya, masalah harga barang naik juga. Dengar-dengar akan naik lagi apu. Telur pun mahal. Telur ayam maksud saya. Mahal. Daging ayam mahal. Semua naik saudara. Nah, saya beberapa minggu yang lalu melayani di satu daerah saudara. Ya, hampir 4 hari di dalam daerah itu. Makan ayam, makan ikan, itu bagus, puji Tuhan, kita bersyukur. Makan ayam, makan ikan, makan ayam, makan ikan. Telur sekali-sekala. Lepas tu ayam, ikan, sayur, ayam, ikan, 4 hari saudara saya macam pening. Kata Pastor Roy, kenapa kau macam pening saya? Ya, kenapa? Kena tidak makan babi. Kena babi mahal saudara. Babi daging sekarang mahal. Betul kan? Berapa sekilo sekarang? 30 lebih. Di market senang 40. Itulah saya kata mula-mula saya beranikan diri saudara saya dengan penuh keyakinan. Saya kata dengan istri saya, kali ini babi mahal. Kita jangan makan babi, saya kata. Sekali tidak makan 3 hari, api pening saya. Macam sakit, mau demam-demam. Ya. Kita orang ulu nih tidak boleh tidak makan babi. Oh. Celaka nih babi. Terlalu mahal. Susah, kita dalam keadaan yang susah. Betul? Kita dalam keadaan yang susah. Jadi sebabnya kita harus punya stand, ya, punya pendirian, ya, punya iman yang kuat saudara. Jangan takut dengan gertakan. Haleluya. Bagi orang sebelah, jangan takut dengan gertakan, bilang. Next. Seperti cerita Nabi Nehemia saudara. Ya, kita lihat Nabi Nehemia. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi. Ya, kalau Nehemia dia punya visi, betul? Dalam sejarahnya dia membangun tembok kembali, tembok Yerusalem. Next. Dia punya hati yang mau membangun. Ya, dia punya visi mau membangun. Tuhan menaruhkan kerinduan dalam hati Nehemia untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah sekian lama runtuh. Dengan reruntuhan itulah ya timbul satu visi yang telah Tuhan taruhkan. Kadang-kadang kita punya mimpi, kita punya sesuatu yang mau kita raihkan saudara. Ya, di dalam pelayanan juga kita mau membangun, kita mau memulihkan. Ya, di dalam rumah tangga, di dalam keluarga kita mau membangun saudara. Tetapi ada halangan. Pasti setiap apa yang ingin kita lakukan pasti ada halangan saudara. Ya, ada hambatan. Next. Ya, ada hambatan yang selalu menghalang. Untuk mewujudkan rencana itu, Nehemia harus menghadapi tantangan yang tidak mudah. Tidak senang. Kita mau membangun sesuatu, kita mau berhasil saudara, tidak mudah. Kita harus melalui tantangan-tantangan yang luar biasa. Next. Ya. Intimidasi dari siapa? Sanbalat, Tobia, Gesem. Dia tidak ingin tembok itu dibangunkan kembali. Mereka berusaha menantang dan menghentikan usaha. Sampai mereka kritik saudara. Mereka mengolok-olokkan. Next. Ya. Mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja untuk membangunkan kembali tembok Yerusalem itu? Next. Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan saja meloncat dan menyentuhkannya, robohlah tembok. Orang akan tidak percaya saudara dengan apa yang kita coba lakukan. Kan? Kadang-kadang kita berusaha untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Tetapi pasti ada pihak-pihak tertentu juga yang tidak mungkin percaya
akan apa yang ingin kita lakukan. Sama juga saudara, saya pernah melalui hal-hal yang sama seperti ini. Dengan gertakan, intimidasi, kritikan yang luar biasa. Sama dengan pelayanan yang sedang kami lakukan. Seperti Kenosis Sarawak. Memulihkan mereka yang tidak terjangkau, yang dipandang masyarakat, sampah masyarakat. Kadang-kadang orang cakap dengan saya, Pastor Robert, kenapa kamu mau teruskan pelayanan ini? Mereka ini tidak akan sembuh, mereka tidak akan pulih. Sampai-sampai waktu di konferensi ini juga ada juga yang berkata, Pastor, berapa peratusnya mereka yang pulih? Setahu saya tidak ada orang yang sanggup melakukan pelayanan ini. Saya terdiam, saudara. Dan saya katakan, saya tidak perlu memulihkan semua orang. Karena saya bukanlah sang pemulih dan penyembuh. Saya tidak pernah memulihkan orang. Kenosis Sarawak tidak pernah menyembuhkan orang. Tetapi yang membuat dan melakukan pekerjaan itu adalah Tuhan Yesus. Amin, saudara. Lepas itu beberapa anak-anak Kenosis yang sudah menjadi pastor yang luar biasa datang, saudara. Coba saya kata ini pastor contoh, ya, ini pastor Andy kata saya. Oh, dia melayani di mana? Dia melayani. Oh, siapa dia? Dia adalah anak Kenosis. Ya kah? Dia menjadi pastor, berkhotbah lebih hebat dari saya. Saya selalu menerima kritikan ini. Puas menangis, saudara. Kadang-kadang saya bagi tahu dengan istri saya, apakah kita perlu teruskan pelayanan ini? Dan istri saya juga merupakan istri yang selalu mendorong. Kita teruskan sampai mana Tuhan mau pakai kita di dalam pelayanan. Ada juga kadang-kadang hamba Tuhan yang sudah senior, yang sudah lama di dalam pelayanan, datang jumpa saya, Pastor, yang kamu lakukan wasting money, wasting your time. Saya kata tidak apa, saya tetap bersyukur, saudara. Kalau mau berbicara tentang Kenosis tidak perlu cakap berapa banyak orang disembuhkan. Karena kita hanya manusia biasa. Betul? Tidak perlu cakap pasal Kenosis, saudara. Mari kita cerita pasal hospital. Di hospital ada apa? Ada dokter, ada profesor, ada orang yang lebih pakar, yang lebih luar biasa. Pertanyaan saya sekarang, apakah semua orang masuk di hospital sembuh, hidup? Dan begitu juga orang yang pergi ke sekolah. Di sekolah menengah, sekolah tinggi, sekolah yang sedang-sedang tinggi, sekolah panjang, rendah, pendek. Sekolah ada profesor, ada dokter. Pertanyaan saya sekarang, apakah semua orang pergi ke sekolah itu cemerlang? Kita kembali kepada Alkitab. Firman Tuhan berkata, kalau satu orang yang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan ada sorak-sorai yang besar di sorga, saudara. Amen. Jangan putus asa di dalam apa yang kita lakukan. Orang akan suka kritik. Itu merupakan gertakan, auman itu, saudara. Ya. Jangan pula hanya dengan auman yang kecil kau rebah, saudara. Belum lagi auman singa yang jantan. Wow. Ya, wow, apa jauh bunyi dia. Betul. Jangan hanya auman yang kecil, dah kau rebah. Ataupun singa pondan datang, kau jatuh, saudara. Kalau kita fokus, kita kuat, biar teriakan auman iblis menggertak kita, kita akan kata, mana dia? Amen, saudara. Saya tidak akan takut, saya akan berdiri di dalam nama Tuhan Yesus. Melakukan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jangan lemah dengan gertakan, jangan lemah dengan kritikan, jangan lemah dengan kata-kata yang tidak mendorong kamu, saudara. Next.
Apa yang Nehemia lakukan untuk menang? Ya, di dalam gertakan iblis. 1. Next. Fokus dan tidak terpengaruh. Haleluya. Fokus. Fokus di dalam imanmu. Fokus di dalam perlombaan rohanimu. Ya, fokus dengan setiap langkah yang engkau telah atur dari awal, saudara. Lihat kepada garis akhir. Amen. Start well, do well, and finish well. Di dalam imanmu. Jangan kau start well, tengah kau terpincat-pincat. Kau lemah, kau rehat, kau duduk, kau termuntah-muntah. No. Ya, kita terus mempunyai energi yang luar biasa di dalam iman kita. Haleluya saudara. Ya, kita harus terus bersemangat. Orang cakap, kau ignore, kau tetap fokus. Jangan main-main. Next. Tidak putus asa. Never give up. Ya. Tetapi tidak mudah saudara. Dan next. Membangun tim. Kita perlu ada tim. Kita perlu ada pasokan. Seperti yang ada di dalam gereja ini. Inilah tim kita. Untuk saling membangun. Saling meneguhkan. Saling menguatkan di antara satu dengan yang lain. Amen saudara. Yang lemah kita kuatkan. Ya, di dalam tim pelayanan bentukkan tim yang luar biasa. Yang kuat. Next. Ya, berdoa dan berpuasa seperti Nabi Nehemia. Sampailah tembok Yerusalem itu terbangun dengan rapi dan menjadi kebanggaan. Tuhan bekerja apabila engkau tetap fokus. Kau tidak putus asa. Kau ada tim yang luar biasa untuk membangun bersama-sama. Next. Harus berjaga-jaga. Serangan iblis selalu berusaha apa? Menyerang kita dengan berbagai cara. Ya, berbagai cara saudara. Satunya lewat masalah. Semua kita ada masalah, betul? Ada yang tidak ada masalah di sini? Angkat tangan, tidak ada masalah kalau berani. Semua kita itu bisik masalah. Tadi pagi pun mungkin ada masalah, betul? Kemarin pun mungkin ada masalah. Balik nanti pun ada masalah, saudara. Semua ada masalah. Tetapi dengan ruang yang kecil, ya, kesempatan yang kecil. Ingat, musuh kita, dia berjalan kemana saudara? Ukai ke kapit, ukai ke sibu. Dia berjalan ke keliling. Jangan kau kata nadai ya itu. Ada. Dia akan berjalan keliling sampai kau lemah saudara. Sampai kau give up. Kau akan ditelan. Dengan apa? Dengan masalahmu saja. Ya. Dan dia berusaha menutup mata rohani kita. Seakan-akan kan Tuhan tidak ada apa. Seakan-akan Tuhan terlalu jauh. Kau di dalam pergumulan, kau di dalam masalah, kau dalam tekanan dan kau berdoa, Tuhan di mana kau? Ya. Dan iblis akan selalu menggunakan kesempatan ini dan berbisik dan berkata, kau sekarang keseorangan. Dan kau merasa Tuhan terlalu jauh, Tuhan tidak memperdulikan. Iblis akan selalu memutar balik semua pemikiran ini saudara. Sehingga semakin lama semakin kau lemah. Semakin lama semakin kau lemas. Ya. Iblis mau selalu membuat kita selalu khawatir dan lupa akan keberadaan Tuhan. Iblis juga selalu berusaha untuk apa? Membuat kita merasa tidak mampu melakukan apa-apa. Next. Jadi oleh itu sadarlah dan berjaga-jagalah. Be alert. Ya. Kita harus senantiasa rajin berdoa dengan Allah melalui apa? Doa kita. Ya. Hubungan yang intim dengan Tuhan itu penting. Ya, harus berdoa pagi, berdoa setiap waktu. Ya. Sebelum makan berdoa, sebelum tidur
berdoa. Ya, sebelum bekerja, sebelum bersekolah, sebelum makan durian, nadai kita berdoa makan durian. Selalunya orang makan durian tidak berdoa, saudara. Apu lunak meto lunak kuning, ya, oren bukan nah. Kali ini bisi durian berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Lunak to Tuhan, amin. Ya, haleluya. Ya. Siapa yang pernah berdoa makan durian? Ada? Puji Tuhan, ya, luar biasa kamu di sini. Semua berdoa makan durian. Mempelajari firman Tuhan, ya, dan punya iman yang kuat, yang luar biasa. Kita juga harus selalu berada di dalam lingkungan yang sehat, yang selalu menjaminkan, ya, kehidupan ini ke arah kebenaran, saudara. Ya, supaya kita senantiasa kuat di dalam hidup ini. Ya. Haleluya, saudara. Ya, bagi orang sebelah, kamu harus sadar bilang. Kamu harus berjaga-jaga. Ya, be alert, ya, be alert. Betul, saudara, ya, tidak boleh main-main. Kita harus berjaga-jaga. Karena tidak selalunya hidup ini nyaman. Tidak selalunya kita dalam keadaan yang selesa, betul? Ada waktunya kita mengalami tekanan dan tekanan. Ingat, kita adalah sasaran. Ya, kita adalah target iblis. Setiap waktu dia berjalan mengaum-ngaum, saudara. Ya, dengan aumannya, dia mau kita mendengar auman itu. Ya, jadi serahkanlah diri kita, hidup dipenuhi di dalam roh, berjalan di dalam pimpinan roh. Itu sangat penting, ya, untuk kita mengalami kuasa Tuhan dan kasih Tuhan. Ada lagi slide saya? Lawanlah dia, ya. Firman Tuhan berkata 1 Petrus pasal 5 ayat 9, lawanlah iblis, ya, dengan siapa? Dengan apa, saudara? Dengan iman kita, ya. 1 Petrus pasal 5 ayat 10 berkata, dalam kasih karunia-Nya dan kemuliaannya yang kekal, kita akan mengalami kekuatan yang luar biasa apabila kita sudah punya keberanian, ya. Jangan hanya kita mau bertahan dan mendengar aumannya, nanti pening kita, saudara. Tetapi kita harus bangkit dan lawan dia dengan iman kita, ya, dengan penuh keberanian, keyakinan bahwa kita tetap menang di atas segala rintangan dan tantangan itu. Ya. Kita dilengkapi, kita diteguhkan, kita dikuatkan, kita dikokohkan, ya, dengan kasih karunia. Next, oleh itu be alert. Ya, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar, yang telah kami belajar bersama-sama. Agar kami menjadi orang Kristen yang sesungguhnya senantiasa bersiap siaga, berwaspada, berjaga-jaga. Karena kami punya musuh yang akan selalu mengintip, mengintai, dan menunggu pada titik kelemahan kami yang paling rendah. Tuhan, kami berdoa agar kami senantiasa juga diberi semangat yang baru, diberi hati yang baru, untuk tetap yakin, percaya bahwa Tuhan akan senantiasa ada. Dan ketika Tuhan di pihak kami adalah pemenang. Dan tidak ada yang berani menantang dan melawan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Dan sebentar juga kami akan memberi persembahan. Oleh itu Tuhan, kami berdoa agar ketika kami memberi, biarlah kami memberi dengan penuh sukacita. Ketika kami menghulurkan persembahan, biarlah kami mempersembahkannya dengan ucapan syukur. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin.